Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Biopsikologi dan Proses Sensorik Motorik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu biopsikologi. Biopsikologi merupakan ilmu aplikasi atau terapan dari dua bidang studi, yaitu biologi dan psikologi. Biologi adalah ilmu sistematik yang membahas tentang kehidupan atau ilmu hayati, sedangkan psikologi adalah ilmu yang membahas tentang tingkah laku atau perilaku manusia. Jadi, biopsikologi merupakan pendapatan psikologi atau tingkah laku manusia yang dilihat dari aspek biologi. Saya dari kelompok 1 akan membahas tentang tahap-tahap perkembangan biopsikologi, mana tahap-tahap ini memiliki 5 tahap perkembangan biopsikologi. Yang pertama, perkembangan mengikuti proses kontinu dan diskontinu. Proses kontinu adalah perkembangan tingkah laku secara terus-menerus, bertambah sedikit demi sedikit dan bersifat kuantitatif, seperti bertambahnya pembenaran kosakata pada anak bayi. Sedangkan proses diskontinu adalah proses perkembangan yang terjadi secara lompatan dan bersifat kualitatif, seperti keterampilan bayi mulai dari merangkap berubah menjadi keterampilan berjalan. Kemudian yang kedua adalah perkembangan mengikuti pola teratur. Artinya, proses perkembangan mengikuti alur satu tahap ke tahap berikutnya, seperti pada perkembangan tengkurap body hop yang semula diawali dengan mengangkat kepala, kemudian mengangkat dada. Kemudian yang ketiga adalah dalam perkembangan ada diferensiasi. Artinya setiap tahap perkembangan memiliki ciri-ciri khusus di setiap perkembangan keterampilan tangan pada body hop, di mana semula menyentuh dengan menggenggam, kemudian menjepit menggunakan jari-jari. Kemudian yang keempat adalah perkembangan bersifat progresif. Artinya, setiap kegiatan dalam tugas perkembangan mengalami kemajuan dari tahap perkembangan sebelumnya. Misalnya, tahap-tahap tugas perkembangan body hood, mulai dari tidur, terlentang, tengkurap, duduk, merangkap, berdiri, dan berjalan. Kemudian yang kelima adalah perkembangan mengikuti fase tertentu. Artinya, proses perkembangan mengikuti fase tertentu dan memiliki ciri khas tersendiri. Namun, terkadang ada proses perkembangan yang terjadi lebih cepat dari periode perkembangan lainnya. Dan sebagian lagi ada yang lamban dari periode perkembangan pada dasarnya. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu metode biopsikologi, di mana metode biopsikologi ini ada 6 bagian. Yang pertama, metodologi eksperimental. Cara ini biasanya dilakukan di dalam laboratorium dengan mengadakan berbagai eksperimen. Penelitian mempunyai kontrol sepenuhnya terhadap jalannya suatu eksperimen, yaitu menentukan akan melakukan apa pada sesuatu yang akan ditelitinya. Kemudian yang kedua adalah wawancara. Wawancara merupakan tanya jawab si pemeriksa dengan orang yang diperiksa. Kemudian yang ketiga adalah angket. Angket merupakan wawancara dalam bentuk tertulis. Semua pertanyaan telah disusun secara tertulis pada lembar-lembar pertanyaan itu. Kemudian yang keempat adalah pemeriksaan psikologi. Dalam bahasa populernya, pemeriksaan psikologi disebut juga dengan psikotest. Metode ini menggunakan alat-alat psikodiagnostik tertentu yang hanya dapat digunakan oleh para ahli yang benar-benar sudah terlatih. Kemudian yang kelima adalah metode analisis karya. Dilakukan dengan cara menganalisis hasil karya seperti gambar-gambar, buku harian, atau karangan yang telah dibuat. Hal ini karena karya dapat dianggap sebagai pencetus dari keadaan jiwa seseorang. Kemudian yang keenam, metode statis.
pada umumnya digunakan dengan cara mengumpulkan data atau materi dalam penelitian lalu mengadakan penganalisisan terhadap hasil yang telah didapat. Sekian dari pembahasan saya. Akan menjelaskan tentang sistem sensorik motorik. Proses sensorik motorik adalah proses masuknya rangsang melalui alat indera ke otak, kemudian kembali melalui saraf motorik dan berakhir dengan perbuatan. Proses sensoris yang disebut juga dengan pengamatan merupakan segala usaha yang ditunjukkan untuk mengenal alam sekitar dengan menggunakan alat indera. Proses ini memiliki 3 tahap. Yang pertama adalah proses fisik, proses yang kedua adalah proses fisiologis, dan yang ketiga adalah proses psikologis. Pengamatan bentuk stimulus bisa melalui penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan penciuman. Dari stimulus yang diterima oleh panca indera kemudian diteruskan ke otak. Nah, disinilah semua pusat informasi yang diterima akan diolah. Hasil olahan tersebutlah yang akan melahirkan sikap atau perilaku seseorang. Dari proses sensoris inilah akan menghasilkan persepsi, kesan, dan wacana subjektif. Pada satu titik muncul sebuah kesimpulan subjektif terhadap apa yang diamati untuk dijadikan sebagai sikap, perilaku, tujuan, ataupun menjadi sebuah ideologi. Hanya perhatian pertama yang berkesan yang akan diproses oleh otak untuk diolah. Hasil olahan otak yang bisa menentukan sikap, ideologi, visi, misi, dan lain sebagainya disebut dengan istilah persepsi. Persepsi merupakan penilaian atau anggapan terhadap objek yang bersifat subjektif. Selanjutnya, ketika individu mampu memahami dan mampu membedakan persepsi yang muncul pada dirinya dan orang lain. Akan menjelaskan tentang gangguan sensorik motorik. Berbicara proses sensoris atau pengamatan, maka akan berbicara tentang persepsi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa persepsi setiap individu itu pasti berbeda-beda. Ketika seseorang diberi stimulus yang sama dapat menghasilkan persepsi yang berbeda. Begitupun ketika individu mengalami gangguan proses sensoris. Gangguan proses sensoris atau pengamatan bisa terjadi karena perbedaan pada perbedaan indera dalam menangkap stimulus yang datang. Dengan kata lain, orang-orang yang mengalami gangguan perilaku, gangguan mental juga tidak jauh berbeda. Bedanya gangguan mereka itu membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan lingkungannya. Terima kasih. Setidaknya ada 4 gangguan mental diantaranya sebagai berikut. 1. Osilasi, yang kedua halusinasi, yang ketiga ilusi, dan yang keempat kamuflase. Adapun gangguan sensorik motorik yang sering ditemukan dalam dunia keperawatan, yang pertama lesi kortikal atau subkortikal, yang kedua lesi jarak sensorik, yang ketiga jarak sensorik lain, yang keempat keterlibatan lemnicus medialis dan tractus spinothalamikus anterior, yang kelima kerusakan nukleus dan tractus trigeminal spinalis dan tractus spinothalamikus lateral, yang keenam lesi pada kornus posterior, yang ketujuh sindroma cedera funiculus posterior, dan yang kedelapan hilangnya diskriminasi 2 titik. Hubungan sensorik dan perilaku. Proses sensorik dapat menyebabkan manusia mengenal alam luar seperti dirinya yang berguna sebagai pengembang makhluk sosial. Dan ada pula akibat proses sensorik manusia dalam berperilaku bentuk. Yang pertama ada fantasi, yang kedua ada berpikir, yang ketiga ada perasaan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kata atau berlebihan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.